Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di Ramadan yang ke-10 kalau tidak salah. Hari ini tuh mudah-mudahan kita selalu dikasih keberkahan, keselamatan, rezeki yang berkah melimpah untuk beribadah. Tidak ada lain adalah pada kesempatan hari ini kita akan melakukan yaitu ujian lisan PLP 1. Nah, jadi teman-teman silakan untuk memaparkan hasil dari temuannya. Seperti itu. Silakan mau siapa dulu? Silakan. Ini Eti aja duluan ya, Pak. Boleh, silakan. Silakan tampilkan PowerPoint-nya. Selama PLP ini teman-teman masih observasi melalui website, e-learning, ataupun secara langsung, silakan dipaparkan temuannya seperti apa. Ini gimana? Slide-nya dimasukin di Zoom ya, Pak? Di share screen gitu. Langsung aja dijelasin gimana? Ya, boleh, silakan. Dijelasin langsung aja ya, Pak. Soalnya nanti cara share screen. Share screen, itu ada tombol share screen di bawah. Nanti buka filenya, lalu tujukan ke file yang akan di share screen. Seperti itu. Oke, Pak. Udah ada kan, Pak? Udah ada share screen-nya, Pak. Silakan lanjutkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Kisni Putri. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman hasil pelaksanaan program pengenalan lingkungan persekolahan 1 di SD Plus Marhamah Hasanah, Bandung. Hasil pelaksanaan program PLP 1 di SD Plus Marhamah Hasanah. Berdasarkan hasil pengamatan kami,
Berdasarkan hasil pengamatan kami pada SD plus Marhamah Hasanah, sekolah ini merupakan salah satu sekolah dasar swasta di Bandung. Sekolah ini berlokasikan tepatnya di Jalan Sayati Hilir, Bandung, Jawa Barat. SD plus Marhamah Hasanah memiliki akreditas A. Adapun visi SD plus Marhamah Hasanah yaitu menjadi lembaga pendidikan terdepan dalam menyiapkan generasi yang takwa, berakhlakul karimah, cerdas, dan terampil. Misi SD plus Marhamah Hasanah yaitu membiasakan anak untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membudayakan perilaku yang mencerminkan sikap berakhlakul karimah, menciptakan peserta didik yang cerdas dan berprestasi, menemukan kembali potensi kreatif anak dan mengembangkannya melalui pengalaman pendidikan yang menyenangkan dan ramah anak, mewujudkan tercapainya mutu pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan iptek, membudayakan hidup bersih dan cinta lingkungan, menumbuhkan cinta kebudayaan dan kesenian bangsa, menumbuhkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, menjalin hubungan dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, setelah dilaksanakan program PLP1 di SD plus Marhamah Hasanah, ini sebagai mahasiswa kita menjadi tahu apa visi SD plus Marhamah Hasanah dan juga apa misi SD plus Marhamah Hasanah dan juga bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Mahasiswa menjadi tahu apa saja program yang dilaksanakan di SD plus Marhamah Hasanah. Mahasiswa menjadi tahu apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD plus Marhamah Hasanah. Dan juga berkaitan dengan manfaat program PLP, yaitu untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai lingkungan persekolahan. Dan juga program PLP1 dilaksanakan agar mahasiswa mengetahui karakteristik sekolah sasaran yang ia pilih. Program PLP1 ini dilaksanakan agar universitas dan fakultas dapat mengetahui bagaimana karakteristik lingkungan persekolahan di Indonesia saat ini. Setelah mengetahuinya, universitas dan fakultas dapat membentuk dan menerapkan strategi-strategi baru pada calon-calon guru agar menjadi lulusan yang unggul dan dapat terjun ke dunia persekolahan, serta dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, permasalahan yang ada di SD plus Marhamah Hasanah dan solusi dari permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yaitu seperti kegiatan kepramukaan yang hanya diikuti oleh siswa kelas atas saja. Memang sebenarnya kegiatan kepramukaan bagus diikuti atau baik diikuti oleh seluruh siswa. Sebab kegiatan ini dalam pelaksanaannya banyak memberi dampak positif bagi siswa seperti melatih dan juga mengajarkan kedisiplinan waktu dan juga mengajarkan serta memberi jiwa kepemimpinan bagi siswa yang ikut dalam kegiatan tersebut.
Jadi untuk solusinya, kelompok kami menyarankan agar sekolah tidak lagi membatasi kegiatan kepramukaan tersebut, namun kegiatan kepramukaan ini. Yang mau mengikuti kegiatan kepramukaan dipersilahkan, tetapi untuk siswa kelas atas kegiatan kepramukaan ini wajib diikuti. Selanjutnya, proses pembelajaran daring di SD plus Marhamah Hasanah, yaitu setiap 2 kali dalam 1 minggu, guru melakukan pembelajaran tatap muka dengan siswa melalui aplikasi Zoom. Untuk hari-hari biasa, guru memberikan latihan-latihan soal kepada siswa dan juga memberikan hafalan kepada siswa. Guru bahkan memberikan hafalan setiap hari kepada siswa. Di SD plus Marhamah Hasanah, proses pemberian atau cara menjelaskan materi pelajaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau dengan menggunakan voice note atau VN. Setelah guru menjelaskan, siswa mengerjakan tugas lalu mengirimnya. Misalnya dari tema berapa sampai halaman berapa. Selanjutnya, di SD plus Marhamah Hasanah, Oke, karena siswa waktunya dibatasi, jadi nggak perlu membahas dengan ini, ya inti-intinya saja. Oke, jadi satu mahasiswa dibatasi waktunya ya. Oke, pertanyaan Bapak untuk Eti ya. ya Pak, Itu untuk Eti selama PLP ini, PLP secara daring ini, apa yang menarik untuk Eti observasi selama kegiatan PLP ini? yang menarik menurut saya ya Pak. Menurut saya di SD plus Marhamah Hasanah ini berbeda dengan sekolah lain. Misalnya di SD plus Marhamah Hasanah ini tidak ada kantin, namun untuk makan siang atau jajannya itu dibuat oleh masing-masing orang tua yang dilakukan bergiliran gitu nah. Dari aspek pendidikannya, apa yang menjadi unggulan daripada sekolah-sekolah SD lainnya? Kayak misalnya perbedaannya jauh banget Pak. Misalnya kan di SD di desa saya kan, kalau di sana kan sudah sangat modern pembelajarannya, misal apa ekstra gitu nah. Misal banyak sekali jenis-jenis ekstranya, misal tentang apa belajar membaca Al-Quran gitu nah Pak. Di sini di SD kami bahkan tidak ada yang kayak gitu. Ekstra baik itu ekstra futsal, poli, untuk yang jelas di sekitar sini nggak ada. Jadi menurut aku SD plus Marhamah Hasanah itu bagus dan luar biasa sekali Pak. Oke. Bapak belum menangkap bagus luar biasanya sebelah mana, gitu. Apakah dari keagamaannya atau apa? Jadi belum spesifik gitu yang Eti jelaskan gitu. Oke, satu pertanyaan lagi, gitu. Bagaimana proses observasi yang dilakukan oleh Eti dalam proses PLP ini? Ya, observasinya dilakukan melalui menggali informasi di link SD plus Marhamah Hasanah, dan juga kami melakukan wawancara melalui WhatsApp dengan pihak sekolah, dan kemarin ada juga perwakilan dari kelompok kami yang datang ke sekolah untuk wawancara secara langsung. Oke. Oke, untuk Eti cukup. Bapak batasi waktunya, silakan. Untuk selanjutnya siapa? Silakan. Yang udah dibahas sama Eti nggak perlu dibahas lagi. Yang sudah dibahas sama Eti. Jadi kita tidak mengulang sesuatu bahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya. Silakan. Yang kedua dengan siapa?
Iya, Pak. Ya, silakan Aristania Nur Hari Suci Ramadhani. Silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil dari PLP 1 di SD Marhamah Hasanah. Pertama ada kultur sekolah, yaitu merupakan kultur organisasi dalam konteks persekolahan, sehingga kultur sekolah kurang lebih sama dengan kultur organisasi. Lalu yang termasuk kultur sekolah, diantaranya ada profil sekolah. Di sini bisa dilihat nama sekolah, SD Plus Marhamah Hasanah, akreditasi A, dan yang lainnya juga. Lalu ada visi misi. Visi misi SD Marhamah Hasanah juga sudah ada di situs atau web SD tersebut, juga dipangpang di sekolahnya juga ada. Lalu ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi juga sudah ada hanya ada di sekolah, di pajangnya, tetapi untuk di situs web itu tidak ada. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan persekolahan seperti upacara bendera, lalu piket kelas, melaksanakan kegiatan berdoa sebelum belajar yang kayak seperti itu sudah ada. Upacara bendera dimulai setiap hari Senin jam 7:30. Lalu piket kelas, setiap kelas seperti biasa membuat kelompok-kelompok setiap harinya untuk melakukan piket kelas. Lalu ada sholat berjamaah di SD Marhamah Hasanah itu ada sholat duha. Untuk sholat duha berjamaahnya itu hanya hari Rabu. Lalu sholat berjamaah yang lainnya ada di jam sholat zuhur. Terus kegiatan ekstrakurikuler. Lalu ada tata tertib sekolah. Untuk tata tertib sekolah itu untuk guru dipajang hanya di ruang guru saja. Untuk siswa ada tata tertib sekolah dari sekolah langsung, dan juga ada tata tertib di ruang kelas. Lalu untuk karyawan dan yang lainnya juga ada, tetapi tidak secara tertulis, melainkan tersirat tata tertibnya sekolahnya. Untuk sanksi juga untuk murid diberikan sanksi, biasanya diberi tambahan jam pelajaran jika si murid tersebut membuat kesalahan. Lalu untuk guru akan berpengaruh kepada tunjangan setiap bulannya dan nilai, karena setiap bulan ada penilaian bagi guru. Untuk karyawan yang lainnya itu biasanya langsung ditegur oleh kepala sekolah langsung jika membuat kesalahan. Terus suasana hubungan formal dan informal terjalin dengan baik antara guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan karyawan, guru dengan kepala sekolah, maupun guru dengan wali murid. Lalu sebentar. Kultur sekolah, udah ya. Kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di kokurikuler ada Business Day, program Cinta Buku, program Berani Gagal, wisata pendidikan, bank sampah, pengenalan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan hanya 2 saja. Untuk Business Day itu dilakukan setiap setahun sekali, di mana ini untuk melatih siswa dalam untuk berbisnis. Untuk program Cinta Buku ini tujuannya agar menanamkan siswa untuk membiasakan mereka membaca buku, mengenal buku, dan sebagainya. Terus untuk ekstrakurikuler ada kepramukaan wajib, ada bidang seni, olahraga, bidang keagamaan, dan bidang lainnya. Untuk kepramukaan itu diwajibkan hanya untuk
kelas atas seperti kelas 4, 5, dan 6. Dilaksanakannya setiap hari Jumat setelah pulang sekolah. Untuk ekstrakurikuler lainnya itu siswa bisa memilih salah satu dari beberapa macam ekstrakurikuler yang ada, dan itu wajib diikuti setiap siswa. Dilaksanakan setiap hari Jumat setelah program senam pagi. Terus untuk manajerial kegiatan, ekstrakurikuler dan kokurikuler ada di SD Marhamah Hasanah, tapi selama pandemi ini semuanya ditangguhkan atau tidak ada kegiatan apapun. Terus untuk jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler seperti yang tadi setiap hari Jumat. Untuk kokurikuler itu biasanya diprogramkan lebih awal gitu, karena kokurikuler itu ada yang ke museum dan yang lainnya. Ataupun yang seperti tadi yang Business Day itu setiap setahun sekali. Terus pembina dari ekstrakurikuler itu tidak semua dari guru-gurunya, jadi gurunya enggak semua jadi pembina, tetapi ada juga mengambil dari luar. Seperti guru untuk seni tari, lalu guru ya dari seni tari mengambil dari luar. Terus setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler, ya. Ekstrakurikuler, kokurikuler, setiap siswa wajib mengikuti. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aristania atas pemaparannya. Sedikit tapi bisa Bapak tangkap seperti itu. Betul sekali bahwa sekarang sekolah yang menjadi incaran para orang tua adalah yang mempunyai nilai plus dalam bidang akademik atau non-akademik. Bapak melihat banyak sekali kokurikuler atau ekstrakurikuler yang ditampilkan oleh Aristania. Dari semua itu mana yang paling diunggulkan menurut hasil observasi Aristania? Untuk kokurikuler, Bapak? Ya. Sebentar. Untuk kokurikuler, mungkin kalau buat Aris lebih ke yang program Cinta Buku, ya, program Cinta Buku sama Panggung Berani Gagal, yang itu, Pak. Program apa itu? Berani Gagal, program Cinta Buku, itu program apa maksudnya? Kalau Panggung Berani Gagal itu melatih anak untuk berani tampil di depan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan pun mereka tahu gitu kalau kegagalan yang mereka lakukan di depan itu bukan akhir dari segalanya, maksudnya kayak gitu, Pak. Jadi kegagalan itu bisa menjadi jalan untuk kesuksesan mereka juga gitu. Jadi kita bisa memberitahu kepada mereka kalau dari kegagalan kita bisa belajar agar kedepannya lebih baik lagi. Oke. Satu pertanyaan lagi. Dalam sistem manajemen, Bapak lihat lebih ada nilai-nilai keagamaan, terutama agama Islam. Apa yang ditanyakan sekolah itu tentang nilai keagamaannya? Setiap ada program ruhiyah. Program ruhiyah itu jadi setiap hari Rabu mereka diwajibkan mengikuti sholat duha berjamaah. Nah, sebelum pembelajaran itu ada sholat duha berjamaah, lalu dilanjutkan ke baca tulis Al-Quran. Setelah itu tahfiz Al-Quran, juz amma biasanya di jam 8 sampai jam 9. Lalu mereka juga kan selalu diberi hafalan gitu. Jadi dikasih target hafalan misalnya surat-surat pendek kayak gitu. Oke, terima kasih Aristania Nurhari. Bapak bisa membayangkan hasil observasi yang Aristania Nurhani jelaskan. Oke, silakan selanjutnya. Siapa yang ketiga?
Syifa, Pak. Ya, silakan Sipa. Pak, sebelumnya maaf untuk hasil observasi yang Aris sampaikan itu rata-rata sudah, Pak. Jadi saya tinggal jelaskan yang kurang-kurangnya saja, begitu, Pak. Ya, jelaskan yang belum dibahasnya aja. Apa Oke. yang temuan Sipa Hermawati Putri, temuannya yang belum dijelaskan oleh teman sebelumnya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hermawati Putri. Di sini saya mungkin akan menjelaskan beberapa yang sedikit kurang yang tadi disampaikan oleh Aristania, yaitu di kultur sekolah yang program kegiatan persekolahannya yang nomor 3 itu. Jadi di SD Plus Marhamah Hasanah ini tidak ada koperasi, Pak. Jadi dulu kata narasumbernya itu, kata Pak Pak Indrinya, dulu ada koperasi, tapi karena sudah tidak lama berjalan, jadi koperasi itu ditiadakan gitu, Pak. Jadi kalau misalnya ada murid-murid yang ingin membeli baju atau sekadar membeli pernak-pernik sekolah, itu harus memesan gitu, Pak. Jadi yang untuk membeli bajunya seperti itu. Lalu untuk program sekolah KBM ini jadi kayak ada 2 guru gitu, Pak, di kelasnya itu. Jadi di kelasnya itu ada 2 guru, ada yang perempuan dan laki-laki. Jadi terpisah gitu, Pak. Satu kelas itu bisa sampai mungkin 30. Nah, itu gurunya dibeda gitu, Pak. Gurunya beda. Enggak, jadi yang perempuan, yang laki-laki. Duduknya juga pun sendiri-sendiri. Jadi nggak 2 bangku gitu, duduknya sendiri-sendiri, duduknya mandiri. Lalu untuk kegiatan yang ekstrakurikulernya juga masih ada yang kurang tadi. Bakal dijelasin ya. Untuk program olahraga, kegiatan olahraga itu ada futsal, karate, taekwondo, basket, pencaksilat, dan bulu tangkis. Itu pembinanya ada yang dari sekolahnya, ada yang dari luar. Itu kalau misalnya yang dari sekolahnya, itu sudah ada dasarnya gitu, Pak. Jadi gurunya udah punya kegiatan, misalnya futsal, gurunya bisa futsal, ngelatih futsal seperti itu, Pak. Lalu untuk kegiatan kesenian ada angklung, perkusi, tari tradisional, hastakarya, menggambar, vokal grup, dan pantomim. Ini semuanya dari sekolah, Pak, pembinanya. Lalu untuk kegiatan keagamaan kerohanian, ada tahfiz, murojaah, baca tulis Al-Quran, ada tahfiqufiddin. Jadi ini semua rata-rata hampir menghafal. Semua murid bisa mengikuti. Lalu untuk kegiatan selain dari bidangnya, seperti ada cooking class, ada English club, ada pecinta lingkungan, PLH, komputer, ada dokcil, dokter cilik, broadcast, ada wartawan cilik, ada science club. Nah, itu semua rata-rata pembinanya dari sekolahnya, Pak. Gak ada yang dari luar kalau misalnya kegiatan selain bidangnya gitu. Mungkin itu saja ya, Pak, yang tadi kurangnya yang saya sudah sampaikan. Sekian, terima kasih. Sipa Hermawati, mahasiswi PLP Bapak. Pertanyaan Bapak tadi selalu dibahas tentang kokurikuler dan ekstrakurikuler. Apa sih bedanya kokurikuler sama ekstrakurikuler? Kalau ekstrakurikuler itu yang eskul yang kayak harus diikutinya gitu, Pak. Kalau kokuler itu adalah programnya gitu, program kegiatannya dari sekolahnya gitu, Pak. Kokuler itu. Contohnya apa? Kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kalau kokuler itu kan yang tadi kegiatan keluar, yang pariwisata, ke museum, itu kokurikuler.
Kalau yang ekstrakurikuler yang tadi saya sebutkan, kayak per bidangnya ada yang olahraga, kesenian, sampai keagamaan, dan lain-lain. Jadi intinya apa? Perbedaan kokurikuler sama ekstrakurikuler? Dari programnya Pak, beda. Ya, programnya pasti Kalau beda. ya, jadi kalau kokurikuler itu program yang disiapkan oleh sekolah. Kalau ekstrakurikuler itu kegiatan yang disiapkan oleh sekolah dan siswa boleh wajib ikut gitu. Kalau program sekolah ya paling setahun sekali kayak gitu Pak. Oke, mendekati tapi kurang mantep gitu. Kalau kokurikuler dia intinya dia ini memperdalam materi pelajaran, dia intinya itu. Kalau kokurikuler itu makanya tadi misalkan hal-hal yang berbau hubungan dengan mata pelajaran. Kalau ekstrakurikuler dia untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai, sikap, atau wawasan seperti itu namanya ekstrakurikuler. Jadi kalau kurikuler dia lebih berhubungan dan memperdalam materi pelajaran seperti itu. Seperti itu. Satu lagi buat Sipa Hermawati Putri. Kan itu sekolah swasta ya. Iya, sekolah swasta. Nah, sekolah swasta sekarang itu kalau Bapak lihat di Kota Bandung khususnya banyak sekali sekolah swasta yang memberikan suatu nilai lebih dibandingkan di sekolah negeri seperti itu. Dan ada beberapa yang memang berhasil. Mengapa itu terjadi menurut si Pak Hermawati? Nilai lebih maaf Pak, nilai lebih seperti apa ya Pak? Ya kan kalau di Kota Bandung kan banyak sekolah swasta yang boleh dikatakan lebih oleh orang tua dikatakan lebih baik gitu. Yang mempunyai kualitas gitu. Nah, pertanyaan Bapak kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya? Khususnya di Marhama sana ini Pak, SD Marhama. Boleh di sana, boleh di sekolah-sekolah swasta yang memang dikatakan di atas rata-rata seperti itu. Kalau menurut saya Pak, kenapa suatu sekolah itu bisa menjadi nilai lebih yang dan dipandang oleh orang itu? Mungkin karena prestasi yang dipandang oleh orang tersebut. Jadi perlihatkan prestasi. Cek. Nah, kalau misalnya si suatu sekolah itu memperlihatkan prestasinya gitu, jadi sama orang tuh dipandang lebih gitu. Oh, jadi sekolah ini bagus gitu. Ah, nanti anak saya mau masukin ke sini aja biar dia bisa lebih lebih lagi gitu prestasinya. Kalau untuk di Marhama Hasanah ini tersendiri, saya dulu jujur sering mendengar SD Marhama ini karena dulu dia prestasinya bagus di bidang pramuka terutama. Prestasi di bidang pramukanya bagus, jadi itu bisa membuat nilai lebih oleh sekolah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung gitu Pak. Jadi ada plus minusnya gitu. Kalau misalnya di Marhama Hasanah ini yang lebihnya di Kabupaten Bandung ini pramukanya bagus. Kalau di Kota Bandung apa gitu Pak. Itu menjadi nilai lebih tersendiri. Tergantung orang yang memandangnya seperti saya itu. Oke, betul sekali. Kalau sekarang kan orang tua lebih menekankan hal-hal kedisiplinan, keagamaan. Misalkan banyak sekali sekolah-sekolah boarding school di Jawa Barat yang mana sekolah boarding school itu sangat diminati oleh orang tua siswa khususnya seperti itu. Oke, terima kasih Sipa Hermawati Putri. Silakan selanjutnya di belakang Sipa ada siapa? Silakan. Saya Pak, sebentar. Silakan, boleh, Neng.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sinma Candela, NIM 1950601114. Mungkin di sini saya akan menjelaskan apa yang belum dibahas oleh teman-teman. Baik, dari kultur sekolah. Baik, dari kultur sekolah, suasana hubungan formal dan informal di SD Plus Marhamah Hasanah ini terjalin dengan baik karena terjalin dengan baik dari program 3S-nya ataupun 5K-nya. Karena setiap guru selalu melakukan peka diri atau pengembangan kapasitas diri setiap hari Selasa. Dalam kegiatan peka diri ini, para guru biasanya melakukan kegiatan berkomunikasi dan berkontribusi mengenai banyak hal tentang pendidikan. Untuk kokurikuler dan ekstrakurikulernya, yaitu di SD Plus Marhamah ini, dalam kokurikulernya terdapat beberapa program, yaitu seperti Business Day, program Cinta Buku, program Berani Gagal, Wisata Pendidikan, Bank Sampah, dan Pengenalan Lingkungan Hidup. Untuk ekstrakurikulernya, yaitu kepramukaan, dan untuk kepramukaan ini diperuntukkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Untuk olahraga terdapat bulu tangkis, voli, basket, futsal, sepak bola mini, karate, taekwondo, dan silat. Untuk taekwondo atau karate dilatih oleh pendidik Sedangkan untuk ekstrakurikuler olahraga yang lainnya, SD Plus Marhamah ini mengundang pendidik dari luar, mengundang pelatih dari luar. Untuk dalam bidang seninya, ada seni musik, seni lukis, angklung, drama, degung, tari, dan pantomim. Sama seperti ekstrakurikuler olahraga, dalam bidang seni juga untuk pelatihnya ada yang dari luar sekolah dan ada yang dari dalam sekolah. Contohnya yang dari dalam sekolah, di seni tari mereka pembinanya berasal dari dalam sekolah. Untuk keagamaan, ekstrakurikuler keagamaan, ada nasyid, BTQ, baca tulis Quran, bahasa Arab, dan tafakuh fitin yang diperuntukkan untuk kelas 6. Untuk kegiatan Pildacil, cerdas cermat, MTQ, MHQ, kaligrafi, SD Plus Marhamah juga mengundang pembina khusus. Untuk manajerial kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, yaitu di SD Plus Marhamah, jumlah ekstrakurikulernya itu ada 29, dan setiap siswa memiliki kebebasan dalam memilihnya. Dan jika siswa baru masuk sekolah, baru daftar, terus mengisi format ekstrakurikuler, dan jika siswa ingin pindah ekstrakurikuler, SD Plus Marhamah memberikan kesempatan dalam waktu 2 minggu untuk pindah ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler ini biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat setelah olahraga bersama. Peserta didik diarahkan untuk masuk ke kelas ekstrakurikuler masing-masing. Untuk pembinanya, yaitu bisa dari luar atau dari dalam yang kompeten dalam bidangnya. Sekian dari saya. Oke. Bapak selalu pikir sini, misalkan ada guru olahraga, dia mengambil misalkan atlet badminton misalkan, lalu guru
acting, misalkan ambil siapa orang yang emang bergerak di Aldebaran misalkan, atau misalkan guru menari mini tawok misalkan seperti itu. Nah, menurut Dea Sinma, misalkan kalau Bapak punya sekolah, gurunya teh di dalamnya teh orang-orang praktisi. Nah, bagaimana pendapat Dea kalau Bapak mempunyai ide, gagasan untuk membuat sekolah seperti itu? Kalau menurut saya itu lebih bagus ya, karena mungkin pelatihnya emang dari bidangnya tersebut, jadi dia lebih mengerti apa yang digelutinya, Pak. Terus misalkan Bapak mau bidang kulikuler berwirausaha, misalkan siapa pengusaha sukses di Indonesia, misalkan Sandiaga Uno, misalkan. Terus misalkan ada pramuka, misalkan siapa gitu. Kayaknya bagus gitu ya. Kalau memang kita membuat suatu sekolah yang mana di dalamnya itu orang-orang praktisi, tapi praktisinya juga yang diikuti dengan akademiknya. Oke, bagaimana kalau menurut pandangan Dea, misalkan ada sekolah alam misalkan, bagaimana menurut pandangan Dea tentang sekolah alam, sekolah yang mengajarkan kepada siswanya tentang kehidupan natural di alam ini? Menurut saya untuk sekolah alam sangat bagus karena bisa memperkenalkan lingkungan hidup kepada siswa-siswanya. Misalkan lingkungan alam itu seperti wisata, mungkin wisata misalkan wisata tidak wisata sekitar, tapi maksudnya untuk lingkungan alam itu bisa berupa wisata ke taman, ke zoo maksudnya, ke zoo atau ke taman safari. Ya, seperti itu, Pak. Ya, misalkan siswa pergi ke perkampungan, Iya. mereka misalkan bagaimana belajar menanam padi, lalu menggiring bebek, seperti itu. Hanya untuk anak-anak perkotaan, kalau Bapak makan dari dulunya bisa dikatakan dari perkampungan, gitu, jadi pernah mengalami seperti itu. Beda lagi dengan anak Bapak yang lahir dan hidup di keadaan perumahan. Mereka tidak mengalami bagaimana bermain di pekarangan sawah, seperti itu. Dan itu menjadi satu nilai yang menarik khususnya bagi siswa-siswa yang berada di perkotaan. Seperti itu. Terima kasih Dea atas paparan masyarakat. Selanjutnya di belakang Dea ada siapa? Mau share screen dulu. Silakan Neng, silakan. Udah terlihat Pak share screen Alia Pak? Sudah, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alesya Fitri Septiana, NPM 1950601115. Di sini saya akan memaparkan yang belum dipaparkan oleh teman-teman saya ya Pak. Dari kultur sekolah. Kultur sekolah adalah tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah itu sendiri.
Terus lalu kultur sekolah, saya akan memaparkan yang struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SD Plus Marhamasana. Saya akan mendeskripsikan tugas-tugas masing-masing dari komponen organisasi. Yang pertama itu ada ketua yayasan. Ketua yayasan bertugas sebagai mengontrol dan evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada direktur. Direktur bertugas mendesain perkembangan sekolah dalam jangka pendek dan panjang. Lalu ada kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas sesuai tugas yang terdapat dalam EMASLIM. EMASLIM itu Education, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator, dan Entrepreneur. Lalu yang keempat ada wakil kepala sekolah yang bertugas membantu tugas kepala sekolah di internal maupun eksternal. Lalu ada peneliti dan perkembangan yang bertugas sebagai analisis kondisi sekolah dalam pengembangan dan hal terupdate masalah pendidikan. Lalu ada komite. Komite bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan sekolah. Lalu saya akan menjelaskan ekstrakurikuler di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan ada baca tulis Quran, lalu pembinaan khusus, ada Pildacil, cerdas cermat, MTQ, MHQ, kaligrafi, dan khusus anak kelas 6 itu ada tafakuh fiddin. Lalu kemudian sebentar Pak. Sebentar Bapak. Melaksanakan kegiatan berdoa sebelum melakukan pembelajaran di SD Plus Marhamasana ini, memulai pembelajarannya itu dengan dipimpin oleh ketua kelas masing-masing. Lalu pelaksanaan piket yang ada pada kelas masing-masing itu dilakukan secara rutin yang telah ditentukan. Menyangkut kegiatan di luar sekolah dan dalam sekolah. Tetapi selama pandemi ini hanya menunjukkan saja lewat media elektronik. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan lain yaitu bank sampah pada sekolah ini. Sampah ini tuh jadi si anak bawa daur ulang gitu Pak yang tidak terpakai di rumah dibawa ke sekolah untuk didaur ulang kembali dan itu dijual. Nah hasilnya nanti itu akan dimasukin ke uang kas kelas masing-masing. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang menarik di paparan Alia adalah siswa belajar untuk membuang sampah dan mengolah sampah yang mereka keluarkan. Betul sekali, khususnya untuk daerah perkotaan, sampah menjadi suatu masalah yang sampai sekarang juga terus dikaji untuk penyelesaian masalahnya. Beberapa program, misalkan ada bank sampah, misalkan, lalu membayar pajak menggunakan sampah, kemudian nabung sampah dapat emas, itu digalakkan oleh pemerintah Bandung, khususnya Kota Bandung, untuk salah satunya penyelesaian masalah sampah seperti itu. Nah, itu juga memang harus ditanamkan kepada penerus kita sedini mungkin. Ya minimal kita bisa secara bijak mengolah, lalu membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Karena kita ketahui bahwa ada beberapa bagian-bagian sampah yang tidak terurai dalam waktu dekat, bahkan ada yang baru terurai 1000 tahun kemudian. Nah, seperti itu. Mungkin itu juga memang harus ditanamkan
kepada siswa yang minimal memilah seperti itu, lalu membuang pada tempatnya. Kalau di Bandung ada istilah Kang Pisman, seperti itu. Kang Pisman, seperti itu. Apa ya singkatan dari Kang Pisman itu? Pisah dan memanfaatkan, apa Kang Pisman itu? Seperti itu. Nah, seperti itu. Bentar Bapak searching dulu. Kang Pisman itu apa ya? Pisah dan memanfaatkan kalau tidak salah. Bentar. Searching dulu. Kurangi, pisahkan, manfaatkan, bukan Pak Kang Pisman tuh? Kurangi, pisahkan, dan manfaatkan ya. Nah, makanya berarti kita mengurangi luaran dari sampah, apakah sampah rumah tangga, atau sampah pribadi, atau sampah pabrik, lalu pisahkan mana yang bisa dikolahkan, seperti misalkan ada plastik, kalau yang organik bisa dibuat pupuk, lalu manfaatkan. Banyak sekali yang kita bisa manfaatkan dari sampah. Betul sekali Kang Pisman, itu adalah kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Oke, silakan di belakang Alia ada siapa? Silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak sebentar screen dulu. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan dari teman-teman sekalian sampaikan. Di SD Marham Mahasiswana ini sebelumnya tadi belum disampaikan kalau di SD Marham Mahasiswana ini menerima penghargaan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini yaitu suatu program pemerintah yang dikhususkan untuk memenuhi hak melindungi anak. Maksudnya di sini melalui program ini diharapkan sekolah dapat memenuhi konsep yang terdiri dari sekolah yang bersih, asri, ramah, indah, sehat, aman, dan nyaman untuk peserta didik. Kemudian di sini saya akan menambahkan yang tadi dijelaskan oleh siswa tentang pembagian guru di kelas. Maksudnya pembagian guru di kelas ini bisa dilihat dari strukturnya, dari tiap guru dari kelas 1 ataupun kelas 6 SD itu tuh ada kan di SD Marham Mahasiswana ini teh kelas 1 tuh ada 2, jadi kelas 1A, kelas 1B, seperti itu biasanya kan. Di satu kelas ini ada 2 guru, jadi bisa dilihat di strukturnya pun yang menaungi kelas ini tuh 4 beda. Terus di sini tuh ada tambahan lagi seperti kalau misalkan walaupun itu teh kelas itu sudah dipegang oleh 2 guru yang tugasnya wali kelas untuk memfokuskan yang satu sama yang lain. Jadi kan yang tadi yang dipisah, yang cowok-cowok, cewek-cewek, yang cowok-cowok, cewek-cewek. Terus ada lagi kalau misalkan tambahan lain dari satu guru yang beda mata pelajaran. Jadi nanti di satu kelas itu masuk 3 guru. Kayak guru PAI itu bakal jadi
tidak memberatkan satu guru. Beda kan kalau misalkan di sekolah SD yang lain satu guru tuh emang cuman ngajar semua kelas gitu. Cuman di sini di SD Marhamah Hasanah ini adanya wali kelas ini agar anak itu benar-benar diperhatikan dengan baik. Seperti itu. Dilanjut lagi di sini. Tadi udah dari kultur sekolahnya untuk proses KBM yang berlaku. Untuk proses KBM yang berlaku kan dari Senin sampai Jumat. Dan untuk kelas 1 sampai kelas 3 dari jam 8 sampai jam setengah 2. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 dari jam 8 sampai setengah 3. Nah, kecuali pada hari Jumat, jadi anak kelas 1 sampai kelas 3 itu sebelum sholat Jumat pasti sudah dipulangkan. Kecuali kelas 4 sampai kelas 6 kan nantinya ada kepramukaan. Terus kalau untuk urutan KBM secara berlangsung kan tadi dari mulai upacara, sholat duha, tadarus sudah dijelaskan, tapi di sini saya mencoba menambahkan lebih untuk proses KBM yang sekarang terjadi di SD Marhamah Hasanah ini. Kan biasanya emang khususnya WhatsApp group, tapi ditambah lagi ditekankan juga kalau misalkan jadi ada satu minggu atau satu minggu itu dua kali pertemuan yang mewajibkan anaknya Zoom. Tapi kalau misalkan si anak itu tidak bisa Zoom, ya ada pastikan konfirmasi dulu. Ada lagi kalau misalkan ada tugas yang harus dikumpulkan ke sekolah. Jadi waktu kebetulan yang menjadi perwakilan observasi itu saya sendiri. Dan waktu observasi itu kebetulan ada wali murid yang menyerahkan tugas anaknya ke sekolah. Jadi di sekolah ini tuh tidak ada tugas ini teh yang maksudnya dipakai kalau misalkan anak itu teh nggak bisa keterbatasan untuk masuk grup WhatsApp ataupun yang lainnya. Jadi ada 1-2 orang tua yang pastinya datang ke sekolah untuk lebih jelasnya bertanya kepada wali muridnya gitu. Terus di sini di SD plus Marhamah Hasanah ini tidak ada pekerja, tidak ada PR. Jadi anak-anak tidak adanya PR itu diganti sama TAP atau tugas akhir pekan. Di tugas akhir pekan ini bukan mengulang materi ataupun yang lain, tapi lebih ke tugas yang lebih ringan dan lebih mudah digunakan untuk siswa. Jadi seperti wali muridnya tuh menyuruh di WhatsApp group misalkan menyuruh untuk memberitahukan tugas akhir pekannya tuh untuk si anak menyeduh kopi untuk ayahnya, ataupun menyapu halaman depan, ataupun membantu ibu memasak. Nah, nantinya di situ pastinya kan difotokan, langsung dimasukkan ke grup yang telah disediakan. Fungsinya itu jadi lebih ke anak itu tuh dididik walaupun libur, tapi bukannya untuk bermain, tapi ada cara agar anak tuh tidak bermalas-malasan dan lebih ingin membantu orang tua. Jadi seperti itu. Apa lagi? Udah sih Pak,
Kayaknya segitu yang bisa Ajeng sampaikan. Oke. Mohon maaf. Kalau misalkan kan sosok guru itu menjadi hal yang dominan dalam pembentukan kultur sekolah. Nah, Ajeng mau menjadi guru bagaimana di sekolah dasar itu? Ajeng sendiri. Kalau Ya. nanti gitu. Hmm. Kalau Ajeng sendiri sih kalau misalkan buat sekarang gitu. Apa sih? Karena kan kalau emang karena belum terjun langsung kan Pak ya, kan pengennya kalau misalkan PLP ini tuh langsung kita tuh datang gitu ke sekolah dan realistis gitu. Ada anak-anaknya, jadi kan ke kita juga lebih melatih. Tapi kan karena Ajeng tuh belum belum terjun langsung dan belum ada anak-anaknya, jadi kan belum tahu. Tapi kalau misalkan dilihat lagi, pengennya lebih ke apa ya, memberikan anak lebih dekat ke anak-anak dulu gitu, lebih apa sih, tahu karakternya kan pasti. Jadi kalau misalkan kita udah tahu karakter, oh jadi gini sih buat apa sih, buat lebih ngajarin anak ini tuh kok kayak gini kayak gini kayak gini kayak gitu mungkin. Oke. Apa yang Ajeng dapat selama PLP yang bisa dikatakan PLP secara daring ini gitu, daripada PLP yang memang mahasiswa terjun langsung ke sekolah, mengobservasi langsung sumber primernya gitu. Apa yang berkesan dari PLP ini menurut Ajeng? Silakan. Kalau berkesannya kan mungkin kan karena ini daring, jadi kan kalau misalkan langsung gitu kan nantinya ada lebih ke kita tuh emang real nyata dapat informasi, ada anak-anaknya dan lain-lain gitu. Cuman kan ada juga hambatannya, kayak kadang kan bukan 1-2 kali yang harus ke sekolah tapi sering, jadi kan nantinya suka ada apa sih, ongkos tambahan misalkan kayak gitu kan. Tapi kan kalau yang ini mungkin jadi lebih hematnya kan bisa di rumah juga gitu. Terus ada informasi yang emang apa sih ditambah dari dari WhatsApp grup sama websitenya. Tapi emang karena kurang juga kan, jadi kemarin harus ke sekolah kayak gitu. Terus kalau misalkan berkesannya lagi tuh emang nggak tahu ya, karena Ajeng waktu itu jadi perwakilannya teman-teman, jadi Ajeng juga lebih tahu oh SD ini tuh kayak gini. Jadi kayak emang guru-gurunya pada ramah gitu, semuanya pada ramah kayak gitu. Waktu pas ke sana juga di kebetulan kan katanya kemarinnya lagi ada ujian gitu, ujian guru. Nah, jadi masih pada beres-beres kayak gitu. Terus di sana juga lagi pada makan-makan kayak gitu. Terus dia disambut ramah aja pas realnya dijelasin kalau di sekolah ini ada ini kayak ada apa yang kayak tiap harinya kayak programnya tuh kayaknya bagus gitu. Emang jadi pengennya tuh lebih ke mau real nyatanya sih kayak gitu. Walaupun ini lebih efisien waktu, tapi tetap pengen realnya gitu. Oke, terima kasih Ajeng atas pemaparannya. Oke, di belakang Ajeng Wiyani Putri, ada siapa? Silakan lanjutkan. Ada saya, Pak.
Silakan Seni Indah Lestari. Berapa orang lagi ini teh? 1, Pak. Tinggal Seni ya terakhir ya? Lili, Pak. Oh, Lili Sumirat belum, 2 lagi. Ya, silakan. Baik, Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang belum teman-teman saya jelaskan. Mengenai kultur sekolah, ada kelebihan mengenai masih membudayakan 3S dan 5K. Begitupun dengan guru antar guru, guru antar siswa, dan guru antar siswa. Alasan mengapa di SD Marhama Hasanah ini tidak ada kantin, Pak? Soalnya setiap kelas itu setiap harinya orang tua murid itu bergiliran untuk membuat makanan dengan uang dari siswa tersebut dan mengumpulkan misalkan uang 7.000 itu dari per satu orangnya dikumpulkan dan kebagian misalkan orang tua salah satu siswa tersebut untuk membelikan makanan apapun. Di daerah tidak ada kantin dan juga tidak ada pedagang yang masuk ke daerah sekolah, Pak. Begitupun anak-anak tidak boleh membawa uang kecuali pada program Business Day, dan Business Day itu seperti anak-anak disuruh membawa makanan ataupun buku, tukar buku. Kalau misalkan bawa makanan di jadwal antar misalkan minggu ini untuk siswa kelas 1, 2 mereka yang berjualan, siswa kelas atas yang berjualan dan siswa kelas 1, 2, 3, 4 itu yang membelinya. Begitupun dengan secara bergiliran, Pak. Untuk selanjutnya program Cinta Buku itu dilaksanakan setahun sekali, bisa mengundang dari Gramedia ataupun dari penerbit Erlangga, ataupun dari siswanya membawa buku masing-masing. Kalau misalkan siswa itu membawa buku dengan berjudul yang berbeda, bisa bertukar dengan temannya, ataupun bisa membeli yang dari Erlangga ataupun Gramedia tersebut, Pak. Mungkin cukup sekian, Pak, yang dapat saya jelaskan. Oke, terima kasih Seni Indah Lestari sudah menjelaskan yang belum dijelaskan oleh teman-teman. Gitu. Kalau melihat dari sekolah sekarang yang Bapak lihat seperti itu, orang tua berperan penting. Orang tua berperan penting dalam proses penyeleksian sekolah. Seperti itu. Jadi sekarang sekolah itu, khususnya di perkotaannya, kalau di perkampungan kayak di Lembur Bapama gitu ya, sekolah ya seadanya aja seperti itu. Memang tidak terlalu banyak pilihan kalau di pedesaan seperti itu. Kalau untuk di perkotaan itu banyak pilihan. Ada yang dia mengedepankan ke olahraga, ada yang dia mengedepankan alam, yang dia mengedepankan keagamaan, dia yang mengedepankan misalkan guru-gurunya yang berkualitas, manajemennya berkualitas, fasilitas yang berkualitas, jadi sesuai dengan standar pendidikan yang mereka ajukan. Hal itu menjadi perubahan dalam sistem yang ada. Pertanyaan Bapak seperti ini. Menurut Seni, kan kalau melihat sekolah sekarang, dia melakukan seleksi ketat terhadap siswa seperti itu. Otomatis siswa yang terseleksi juga kan siswa pilihan, betul nggak, Seni? Ya, Pak.
Seperti itu ya, bisa dikatakan siswa pintar, siswa yang ya sesuai dengan kriteria tesnya. Misalkan itu sekolah A, tentu kan lulusannya juga tidak akan jauh dari ketika pendaftaran kan, seperti itu. Ketika kita mengolah bahan, misalkan gini aja, ketika kita mengolah bahan kue yang terdiri dari bahan-bahan yang bagus, dengan pengolahan yang bagus juga akan menghasilkan kue yang bagus. Bisa nggak Seni membuat kue dari bahan-bahan yang seadanya, tapi menghasilkan kue yang bagus? Paham nggak maksud Bapak? Jadi sekolah yang bagus itu apakah sekolah yang menyeleksi dari awal itu siswa baik, atau sekolah yang dia menerima siswa apa adanya? Silakan masuk ke sekolah saya akan didik, saya akan arahkan, saya akan tempa menjadi siswa-siswa yang luar biasa. Nah, dua kasus itu menurut Seni bagaimana? Paham kan ya maksud Bapak? Nah, menurut Seni bagaimana? Bagi saya Pak, kalau misalkan saya memiliki SD gitu Pak, memasuki menerima semua siswa khususnya di sekolah SD Marhamasan itu kan menerima siswa yang kurang berperhatian khusus Pak di SD Marhama itu. Kalau saya jadi memiliki sekolah menerima siswa yang tanpa seleksi mungkin Pak. Jadi ya semuanya masuk, nanti akan dihandle gitu Pak dengan guru-guru yang ada di sekolah. Ya berarti Seni lebih setuju ya kalau kita menyiapkan sekolah. Jadi inputnya mau gimana pun ya kami akan siap menjadikan lulusan yang berkualitas gitu ya. Seperti itu. Oke, ya satu pertanyaan lagi. Nah, misalkan kan ada beberapa sekolah yang dia merekrut guru-guru luar biasa. Seperti itu dalam proses penerimaan gurunya seperti itu. Dan mereka lebih memperhatikan kesejahteraan apanya. Nah, bagaimana Seni melihat keadaan guru saat ini, khususnya guru-guru muda seperti itu, bagaimana? Melihat dari intinya gimana ya Pak? Ya kan sekarang udah ada regenerasi guru ya. Jadi guru-guru senior sudah pada pensiun dan sekarang masuk bisa dikatakan guru-guru milenial lah yang mengikuti perkembangan zaman. Dia misalkan dia main TikTok, punya YouTube gitu. Terus dia ya mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, apakah Seni termasuk guru yang menerima perubahan zaman? Ya, kalau musim TikTok ya udah saya ikutan TikTok gitu. Kalau musim YouTube, ya udah saya ikutan YouTube. Ya, misalkan musim apa saya mengikuti, tapi saya membuat konten yang berpendidikan. Apakah Seni termasuk orang seperti itu? Gitu maksud Bapak. Iya, bisa Pak. Kalau misalkan sekarang untuk memikat daya tarik anak mungkin Pak, kalau misalkan apalagi sekarang online, bagaimanapun kalau misalkan nanti saya menjadi guru, karena sekarang online itu untuk menyampaikan pelajarannya melalui media gitu, Pak, dengan semenarik mungkin bagaimana anak bisa tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Gitu, Pak. Oh, jadi Seni itu akan menjadi tipe guru yang siap menerima perubahan perkembangan pendidikan yang ada yang semuanya berbasis IT. Jadi seperti itu, ya. Ya, Pak.
Oke, terima kasih Seni. Silakan terakhir Lili Sumirat. Silakan Lili Sumirat. Baik Pak, bentar. Bapak nggak bisa share screen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, perkenalkan nama saya Lili Sumirat. Di sini saya yang terakhir ya. Jadi saya akan menjelaskan yang mungkin belum dijelaskan secara rinci gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang suasana sosial akademik di luar kelas itu terlaksana dengan baik atau tidak dari sekolah SD plus Marhas ini. Yang pertama itu di lingkungan saat olahraga. Olahraga itu biasa dilakukan di lingkungan sekolah ya, atau sekali-kali itu mengenal lingkungan luar dengan tujuan agar siswa itu memperhatikan real kondisi lingkungan di luar itu, seperti lingkungan itu bersih atau kotor. Kemudian saat di perpustakaan, kegiatan di perpustakaan itu berfungsi dengan baik dan sistematis ya, dan diadakannya program gemar membaca. Kemudian saat belajar kelompok, pembelajaran kelompok bisa dilakukan sesuai dengan keinginan, baik dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian sekolah juga memberikan kebebasan untuk belajar di mana saja, tapi masih dalam kontrol yang baik. Kemudian laboratorium SD plus Marhas itu berjalan dengan baik juga. Kemudian kantin, kalau kantin tidak ada ya, karena di saat jam istirahat sekolah tidak menyediakan kantin. Jam istirahatnya digunakan peserta untuk menyantap snack time. Adanya snack time yang dilakukan itu oleh para orang tua secara bergiliran dengan tujuan orang tua bisa ikut andil dalam menyediakan makanan bagi peserta didik. Kemudian snack yang harus disediakannya juga itu harus sehat dan bergizi, tidak boleh mengandung zat yang berbahaya ya, seperti pengawet ataupun pewarna. Biasanya peserta didik mengkonsumsi snack itu secara bersama dengan pendidik dengan membuat lingkaran besar atau kecil sambil bercanda dan saling mengakrabkan.
Kemudian untuk budaya 3S, senyum, sapa, dan salam, kemudian ditambah dengan sopan santun di SD plus Marhas itu dilakukan dengan baik antar guru dengan guru, ataupun antar guru dengan pendidik, ataupun dengan karyawan, dan lainnya. Kemudian untuk budaya 5K, yaitu kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan. Untuk menurut saya semua guru itu menerapkan budaya 5K dengan baik, seperti misalnya kedisiplinan para guru pada saat guru datang ke sekolah itu tepat waktu. Kemudian peserta didik juga menerapkan budaya 5K itu dengan baik. Contohnya itu mereka sebelum melakukan pembelajaran itu melakukan membersihkan kelas ya, ruangan kelas, dan membaca doa bersama. Kemudian kepala sekolah juga melakukan budaya 5K itu dengan baik ya, untuk dirinya maupun guru lainnya, untuk peserta didik ataupun untuk karyawan. Dan yang terakhir itu untuk semua karyawan juga menerapkan budaya 5K dengan baik. Seperti datang ke sekolah lebih awal karena untuk menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran di dalam ruangan ataupun di luar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurikuler dan ekstrakurikulernya mungkin sudah jelas dijelaskan oleh teman-teman sebelum saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih paparan Lilih Sumirat, paparan terakhir dari semua mahasiswa Bapak yang PLP di SD Makam Hasanah. Seperti itu. Pertanyaan untuk Lili Sumirat, misalkan. Seberapa penting, kan mungkin ini menjadi sebuah pengalaman ya buat Lili Sumirat, bisa mengobservasi sekolah, lalu bisa mengobservasi pembelajaran daringnya, lalu bisa mengobservasi kurikulum yang sedang dilaksanakan, itu menjadi sebuah pengalaman. Menurut Bapak, seberapa penting pengalaman calon guru atau seorang guru dalam penentuan kematangan berprestasi di sekolah? Seperti itu. Menurut saya itu sangat penting ya untuk meningkatkan kematangan prestasi anak di sekolah. Terlebih seorang guru juga berarti harus menyiapkannya terlebih dahulu bagaimana caranya agar bisa meningkatkan prestasi anak gitu. Misalkan kan kalau sekarang mah ada SKPI ya, Lili Sumirat ya. Surat keterangan pendamping ijazah. Misalkan Bapak punya sekolah, punya yayasan gitu. Bapak ingin menyeleksi calon guru yang mana dia mempunyai pengalaman berorganisasi atau punya pengalaman pramuka. Seperti itu. Misalkan Bapak ingin yang aktif di DKM, misalkan. Nanti kan ada ya di SKPI. Sekarang kan ada SKPI ya. Jadi ada ijazah, ada transkrip nilai, ada SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah, seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak melihat bahwa dasar pengalaman itu menjadi salah satu
seleksi administrasi yang dilakukan sekolah sekarang itu. Seperti itu. Ya, makanya ada disebut dengan surat keterangan pendamping ijazah. Jadi di luar dari perkuliahan, mahasiswa selama 4 tahun mereka melakukan apa saja. Jadi tercatat. Misalkan ikutan organisasi HIMA, BEM, DPM, LISMA, olahraga, pramuka, prestasi apa saja semuanya tercatat di SKPI. Dan itu menjadi sebuah penilaian. Jadi sekarang kalau yang menyeleksi nggak melihat IPK-nya berapa, oh cum laude. Nah, di samping itu juga ada penilaian mahasiswa itu basic-nya apa. Jadi kalau menurut Bapak pengalaman itu menjadi suatu titik poin sekarang itu. Titik poin modal teman-teman untuk bisa menjadi guru yang profesional. Seperti itu, Lili Sumirat ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, ujian lisan PLP 1 pada tahun 2021 ini lancar, tambah berkah Ramadan di hari ke-10 kalau tidak salah. Seperti itu, mudah-mudahan teman juga dalam keadaan sehat, panjang umur, menjadi para penerus dalam peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan di sekolah dasar, tetap semangat. Itu walaupun PLP sudah selesai, tapi motivasi atau jiwa untuk kita beribadah, karena kita mah pure nilai ibadah dalam dunia pendidikan. Gitu. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap kita amanah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Bapak sekali lagi kepada semua teman-teman, Ajeng, Alia, Aristania, Dea, Eti, Lili, Seni, Sipa, dan kepada pihak sekolah, SD Mahamah Hasanah, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang pendidikan, guru-gurunya, siswanya, lalu bidang IT-nya, semuanya yang sudah bersedia menerima PLP ini, sampaikan salam, tetap berkomunikasi dengan pihak sekolah, karena selalu ada keberkahan di balik sebuah silaturahmi, seperti itu. Bapak akhiri sidang PLP ini. Selamat menunggu berbuka puasa. Salam buat keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak, Terima kasih banyak, Bapak. Ya, Bapak tutup ya. Ya, salam buat keluarga di rumah ya. Bapak mau minta foto bareng, Bapak. Boleh, silakan sok berfoto bareng sok. Silakan. Screenshot, yuk. Siapa yang Semuanya mau senyum. send Sok, screenshot? Sok. screenshot. Kala. Sama sih Pak, oke sih Pak. Aku. 1, 2, 3. Lagi. Pak. Lagi 1. 1, 2, 3. Dah. Oke. Bapak makasih banyak, Ya. Bapak. Bapak Makasih tutup banyak, ya. Bapak. Bapak tutup Ya. ya. Iya. Ya. Ya.